Kita saat ini berada di Sumur Gambir di daerah Argomulyo yang merupakan dapil 4 daerah pemilihan pada pemilu 2024 ini. Tempat ini cukup bersejarah bagi masyarakat di sekitar karena memiliki ikatan histori yang cukup kuat karena sempat memberi kehidupan di masa lalu, khususnya sumber air yang itu pernah menghidupi masyarakat sekitar pada waktu yang lama karena sumber mata air ini termasuk sumber mata air yang bagus dan tidak pernah kering, sehingga sempat menjadi tumpuan masyarakat khususnya di dalam mendapatkan mata air. Argomulyo adalah daerah pemilihan keempat, merupakan kecamatan yang cukup menentukan karena potensi di Kota Salatiga, Kecamatan Argomulyo ini amat sangat berpeluang untuk lebih tumbuh dan berkembang secara signifikan dengan adanya pertumbuhan sektor industri, sektor real, sehingga dibandingkan dari 3 kecamatan yang lain, Kecamatan Argomulyo cukup menjanjikan. Pada kontestasi politik 2024 ini, saya mewakili dari DPD Partai Umat Kota Salatiga yang kebetulan ditugaskan untuk menjadi calon legislatif dari dapil Argomulyo. Berharap mudah-mudahan ke depan mampu memberikan sumbangsih pemikiran, syukur-syukur tindakan, dan perhatian yang lebih pendampingan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi yang akan menjadi konsen kita adalah sektor real, jadi ekonomi mikro, UKM itu benar-benar akan menjadi satu konsentrasi khususnya dari DPD Partai Umat Kota Salatiga. Menyikapi dengan berkembangnya situasi politik yang cukup hangat mendekati tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, karena sudah mendekati waktu pencoblosan, tentunya kita ingin memberikan pembekalan yang lebih kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya. Mungkin masih banyak masyarakat yang abai, artinya ada doktrin-doktrin yang cukup membodohkan masyarakat. Misalnya, siapapun presidennya, nanti kalau kita tidak bekerja, kita tetap tidak akan mendapatkan uang. Tentunya hal-hal seperti ini adalah menjadi sebuah PR khusus. Intinya bagaimana kita memberikan pembelajaran, memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat. Karena dunia politik itu tidak lepas akan memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat secara utuh. Karena produk-produk dari politik adalah produk-produk kebijakan, undang-undang, dan tentunya ini yang terkena, yang merasakan dampaknya secara langsung adalah masyarakat. Misalnya seperti yang kita tahu, ketika saat ini baru heboh dinaikkannya undang-undang dunia hiburan menjadi 40% hingga 75%. Bayangkan seberapa banyak dunia hiburan kita yang akan mati, yang akan hancur karena beban yang didapatkan secara umum selain 40 hingga 75% itu tentunya sang pemilik juga akan dikenakan beban profesional. Jadi beban profesional ini dengan persentase pajak tertentu. Bayangkan andai kata 75% kita ambil yang maksimal rencana kenaikan pajak dunia hiburan ditambah dengan pajak profesionalnya akan mendekati nilai 100%. Ini baru contoh kenaikan BBM, kenaikan bahan pokok, beras, gula, tepung, dan segala macamnya. Sehingga poinnya adalah masyarakat harus mulai cerdas, mulai dewasa memahami bahwa konsekuensi dari politik ini akan berdampak secara langsung kepada masyarakat. Sehingga jangan berkata tidak untuk dunia politik. Mari kita peduli karena dunia politik ini akan memberikan kemanfaatan secara langsung kepada kita. Ketika kita memilih pemimpin yang konsisten, yang istiqomah pada garis perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, tentunya produk undang-undang yang dihasilkan oleh para pemimpin negara ini, baik legislatif, eksekutif, semua akan mengerucut pada kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Sehingga dengan ini DPD Partai Umat Kota Salatiga mengharapkan supaya masyarakat kembali untuk berpikir ulang secara jernih. Sebenarnya untuk memilih pemimpin yang cocok, pemimpin yang pantas untuk kita pilih tidak terlalu rumit. Hanya butuh satu, kita harus waras. Ketika kita waras, maka disitulah kita akan bisa menentukan sosok pemimpin yang pantas kita dukung untuk memimpin negeri ini, yang bisa membawa negeri ini, mengembalikan martabat bangsa ini yang selama ini sudah diinjak-injak oleh asing lewat investasi yang aturannya tidak jelas. Karena investasi sendiri sebenarnya adalah sebuah invasi politik. Jadi ekonomi yang berdampak kepada kedaulatan bangsa,
baik itu secara ekonomi, secara hukum, dan hal-hal aspek lain. Oke, saya berharap masyarakat cukup cerdas menyikapi ini. Kami tunggu partisipasi Anda. Kita ketemu di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memenangkan suara rakyat, coblos Partai Umat nomor 24. Kita ketemu di Dapil Argomulyo, Kota Salatiga. Salam umat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.